Oke. Jadi investor, sohibul mal itu ketika melihat syirkah itu jangan pahamnya kalau untung. Iya. Iya kan? Nah, jadi pahamnya itu syariah itu bagus. Kalau untung. Iya. Begitu nggak untung. Ya, Begitu rugi. mencak-mencak pokoknya duit saya harus kembali. Nah, itu kan keliru ya. Yang Nah, parah disalahkan syariahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat IMP dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mengudara dari studio IMP. Malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan tamu yang lumayan jauh ya. Dari Berau, Masya Allah, luar biasa ya. Artinya hadir di Balikpapan, menyempatkan hadir untuk bertandan dan bersilaturahmi di studio kami gitu. Dan pada malam hari ini kita akan coba mengulik beberapa persoalan dan ya intinya mungkin sharing terkait dengan bisnis atau inspirasi dari usaha yang dijalankan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengulik lebih jauh, mungkin kita akan berkenalan dulu sama beliau. Saya perkenalkan, beliau adalah Kang Matsudi, benar Kang ya? Masya Allah. Gimana kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Kang Matsudi ini adalah penggiat pemilik salah satu bisnis kredit syariah di Berau yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Namun sebelum kita berbicara, artinya berdiskusi dan lebih lanjut, kami ingatkan kembali kepada sahabat IMP untuk subscribe channel kami, like, komen, dan share supaya tidak ketinggalan inspirasi-inspirasi yang kami hadirkan dari ruang studio. Baik, kita mulai. Kita mungkin akan berkenalan dulu dengan Kang Matsudi. Saya panggil Kang aja kayaknya. Atau Ustaz? Kang. Masya Allah. Gimana Kang? Alhamdulillah. Kang Matsudi, kemarin kita sudah dapat informasi bahwa Kang Matsudi ini ternyata salah satu pemilik usaha kredit syariah di Berau. Jadi sebelum kita masuk ke usaha yang mungkin dijalankan hari ini, saya pengen mendengar dulu nih usaha yang di awal mungkin secara singkat dijelaskan dulu terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Kang Matsudi di awal, kemudian sampai pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Menjawab pertanyaan ya dari host. Jadi saya itu mengelola kredit syariah di Berau. Bukan yang satu-satunya ya. Di Berau itu ada juga kredit syariah yang rekan-rekan kami juga nggarap di situ. Dan alhamdulillah juga bisa sinergi, ya kan. Kalau yang kami kelola sejak 2010, ya kan, itu memang awal kali kami coba wujudkan, ya kan, itu untuk menjawab pertanyaan beberapa rekan-rekan kita yang terutama yang baru hijrah, yang sudah kepingin melakukan muamalah syar'i, ya kan. Itu ketika mereka bertanya gitu, kalau kita nggak boleh kredit leasing misalkan, kita nggak boleh KPR misalkan, atau nggak boleh pinjam uang di bank, itu solusinya apa? Terutama leasing lah, ya kan, terutama leasing. Nggak boleh leasing, ya kan, karena multi akad, hybrid kontrak, ya kan, atau multi akad ya. Itu apa solusinya? Ya. Sebenarnya menjawab secara praktis itu kan bukan solusi sebenarnya ya, bukan solusi hakiki lah, solusi ya tapi pragmatis, cenderung pragmatis. Kita tetap edukasi orang, tapi yang kesannya praktis dan cenderung pragmatis itu kita coba wujudkan juga. Jadi teman-teman kami, ya kan, circle kami itu mendorong juga kami untuk bikin. Akhirnya 2010 kami cobalah bikin. Walaupun sebelumnya tahun 2007 itu sempat ada
Cuman tidak, walaupun sebelumnya tahun 2007 itu sempat ada, cuman tidak di-manage sedemikian rupa sehingga vakum ya. Nah 2010 itu kita coba jalan, kita mulai dengan modal yang tidak lebih dari 6 juta pada waktu itu. Oke Kak. Jadi saya potong dulu. Jadi di awal sebenarnya kalau boleh dikatakan bahwa ide awal terbentuknya satu bisnis ini sebenarnya ide karena menjawab keresahan dari jamaah, keresahan dari, ya mungkin boleh dikata bahwa umat yang mungkin hadir sekian lama teredukasi, tapi mempertanyakan kalau kita nggak kredit lewat bank, lewat leasing, terus solusinya apa gitu? Mungkin itu kali ya. Terus gimana tuh? Nah, ini dulu kita bikin, ya kan? Kita coba menjalankannya sesuai syariah, sesuai pemahaman tentang akad syirkah dan jual beli pada waktu itu ya. Nah, akhirnya bikin dengan beberapa orang kita syirkah, ya kan? Kemudian produknya kita kredit syariah. Jadi sederhananya kredit syariah itu kan kita beli barang itu dari vendor, dari toko, ya kan? Sesuai dengan yang dipesan user. Setelah user ini memenuhi kriteria, syarat berkas, kemudian kita survei, lolos, ya kita coba eksekusi, kita belikan barangnya dari vendor, kita jual secara kredit. Ditahan dulu Kang. Jadi ini kan pasti namanya jual beli barang, kita beli, tentunya kita kan beli cash dulu di vendornya, di tokonya gitu ya, kemudian kita jual. Tentu butuh modal dong untuk pembelian. Nah terus modal di awal itu yang ada waktu itu, kalau boleh ada mungkin di-spill angkanya sedikit, dari kisaran berapa kira-kira yang untuk memulai bisnis jual beli ini, itu dari mana atau gimana? Jadi tidak lebih dari 6 juta itu kami kumpulkan dari beberapa rekan, itu ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Dari jamaah tadi tuh? Ada yang dari jamaah, ada juga dari ustadz-ustadz yang mendorong kami untuk bikin. Jadi sudah barang tentu tahun segitu itu modal yang sangat kecil. Tapi kami coba start lah. Apalagi sebenarnya 2010 sampai 2018 selama perjalanan itu sebenarnya ini hanya sekedar sampingan aja. Bagi saya karena pada waktu itu kita punya bisnis buku, toko buku sama herbal. Nah, tapi setelah bagi hasil di tahun 2018 itu ternyata ada feedback yang dari aspek bisnis yang lebih dari cukup menurut kami. Akhirnya kami coba untuk fokus mengelola secara profesional. Mengelola secara profesional usaha kredit. Jadi toko buku dan herbal itu kami tutup. Malah ditutup. Yang usaha yang awalnya dirintis malah ditutup gitu ya? Ya kan, ditutup. Ya kan. Jadi yang awalnya itu tempat itu toko buku menjadi kantor kredit. Masya Allah. Jadi kantor kredit. Jadi sekarang sejak 2018 sampai sekarang sudah dimulai dikelola secara profesional gitu ya? Iya. Terus pertanyaan saya satu Kang, jadi istilahnya ini, tentu tadi dikatakan bahwa sudah mulai mendapatkan sharing profit ya di selama 8 tahun pertama. Nah kemudian kan pasti ini dikelola secara profesional lagi. Nah tentu membutuhkan modal tambahan nih, lebih besar. Apalagi mungkin skop cakupannya baik dari varian yang akan dikreditkan atau mungkin segmen pasar itu tidak terbatas lagi di lingkungan. Kalau tadi lingkungan jamaah, nah itu gimana mensiasatinya seperti itu? Jadi ketika usaha ini jalan dan kemudian ini dikenal oleh beberapa teman-teman yang lebih luas, mereka juga tertarik untuk berkontribusi. Motif mereka ini beragam ya. Ada yang memang motifnya itu madiyah, memang mau cari keuntungan, tapi ada juga murni gitu ya. Ada juga yang dipengaruhi oleh rasa sosial lah istilahnya. Ada itu. Tapi tetap kita dari segi akad kan akad bisnis itu ya, akad syirkah. Iya, betul, akad syirkah. Nah, jadi di 2018 itu kalau kami tidak salah itu di atas 200 juta ya, di atas 200 juta. Kalau sekarang itu mendekati 600 juta yang kita kelola, kita kelola. Oke Kang. Jadi gini Kang. Jadi sebelum kita ke sana ya, artinya ke bisnisnya. Nah, ini menarik nih karena tadi disampaikan bahwa di awal itu karena kebutuhan varian mungkin yang akan terlayani mungkin akan lebih luas skopnya, tentu membutuhkan modal. Nah tadi disampaikan bahwa tidak semua ternyata pemilik modal itu yang
ya mungkin niatnya tadi ya lumayan lah, saya pengen nguntung aja gitu. Nah, untuk memfilter itu artinya ada satu prasyarat yang ditentukan mungkin bahwa oh ini bisa untuk dilibatkan jadi syarik lah misalnya seperti itu ya, atau gimana, atau semua orang yang penting kenal ada dulu gimana tuh? Nggak bisa. Di awal memfilternya seperti apa? Itu menarik ya untuk kami sampaikan bahwa kami mewajibkan dalam tanda petik ya, artinya sangat menganjurkan seluruh calon investor untuk seluruh calon sohibul mal itu untuk mengikuti presentasi terbuka bersama kami. Jadi kami punya presentasi terbuka via online, via Zoom biasanya, itu untuk menyimak presentasi. Seperti apa sih polanya ini dijalankan? Aspek syariahnya seperti apa, aspek bisnisnya seperti apa, itu kita presentasikan. Nah, itu kan standarnya bisnis ya, artinya kalau kita anggaplah pukul rata calon investornya memang motifnya untuk mencari keuntungan. Gambarannya itu ada di situ. Nah, kalau dia istilahnya sudah memiliki pemahaman di situ, ini kan ada muaranya itu satu frekuensi antara pemodal dengan pengelola, ya kan? Karena kita mengupayakan atau meminimalisir terjadinya ketidaksepahaman antara pemodal dengan pengelola. Jadi bagaimana usaha ini dijalankan itu kami presentasikan dulu. Kan. Jadi biasanya artinya ketika apalagi naluri seorang pebisnis ya, artinya ya mungkin manusiawi lah seperti artinya benar sebisa mungkin pengen yang namanya keuntungan ya. Nah, di awal syirka dia pahami itu ya, tapi ternyata kan namanya bisnis kita tidak ada bisa memproyeksikan, tidak ada yang bisa memastikan bahwa ini bisnisnya akan selamanya untung. Nah, terus kalau misalnya kemudian pernah nggak ada kejadian ya, artinya dari sisi mungkin tadi frekuensinya mungkin di awal yang benar-benar belum terlalu paham nih. Ternyata tidak sesuai nih dengan pembicaraan di awal itu. Itu bagaimana mensikapinya terhadap syarik yang berpikir seperti itu, atau sudah di awal sudah diberikan pemahaman yang benar-benar mendasar? Atau gimana? Jadi di presentasi itu kita memang disclaimer bahwa usaha ini masih punya peluang rugi. Iya. Mereka udah paham. Jadi investor sohibul mal itu ketika melihat syirkah itu jangan pahamnya kalau untung. Kan? Nah, jadi pahamnya itu syariah itu bagus. Kalau untung. Begitu nggak untung. Begitu rugi, mencak pokoknya duit saya harus kembali. Nah, itu kan keliru ya. Parah disalahkan syariahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pengalaman pernah rugi. Jadi rugi itu pernah kita melakukan bagi hasil itu setiap bulan ya, setiap bulan. Ya terlepas di kemudian hari kami koreksi ya pola seperti ini, ada sedikit mungkin keraguan dari segi aspek syariahnya ya. Ya kan, itu kalau mau dijelaskan mungkin agak panjang ya, tapi pernah itu kita coba adopsi dan pernah rugi. Jadi ketika biaya operasional lebih tinggi di 1 bulan, sementara angsuran yang masuk returnnya gitu ya. Sementara angsuran yang masuk itu kecil persentasinya dari seluruh user, ya kan, maka terjadi kerugian. Dan itu kita laporkan rugi. Ya kan, kita laporkan kerugian. Ya itu dilaporkan secara transparan. Iya, transparan. Kita infokan ke seluruh investor. Rugi, jadi saldonya berkurang investor. Rugi, jadi saldonya berkurang. Jadi tadi mungkin menjadi satu prasyarat untuk masuk menjadi syarik, untuk jadi sohibul mal tadi. Satu bahwa tadi dikatakan bahwa supaya satu frekuensi gitu ya. Satu frekuensi. Nah, yang kemudian yang paling mendasar yang berikutnya kira-kira seperti apa kalau misalnya pengen terlibat dalam satu, ini mungkin bukan cuma di bisnis yang dijalankan hari ini, tapi ini mungkin juga dari semua pendengar MP juga perlu diberikan pemahaman juga bahwa setelah mereka paham terkait dengan bahwa bisnis itu bisa untung bisa rugi. Nah, apa ada hal yang mendasar berikutnya kira-kira yang harus dipahami oleh para calon syarik atau calon sohibul malnya gitu kan? Jadi selain
dalam persoalan syirkah ya, terutama syirkah. Ya, jadi tidak berbicara ke produknya ya. Kalau di saya kan produknya kan kredit syariah. Tapi dari aspek syirkah, ya kan. Ketika satu usaha itu fondasinya adalah syirkah, ya kan. Artinya itu bukan modal sendiri yang punya usaha, ya kan. Tapi pemilik usaha itu mengumpulkan, ya kan, modal dari pihak lain dengan akad syirkah. Itu selain satu frekuensi tadi, ya, pemahamannya tentang syariah, yang kedua ya harus amanah. Harus amanah. Nah, amanah itu kalau menurut kami itu garis bawahnya itu apa yang perlu ditekankan itu. Amanah itu yang perlu ditekankan adalah bahwa syirkah ini salah satu cara untuk kita memulai usaha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ya kan, riwayat Daruqutni dari sahabat Nabi Abu Hurairah, bahwa aku, kata Allah, adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyirkah. Dua pihak yang bersyirkah. Selama salah satu di antaranya tidak ada yang berkhianat. Jika salah satu di antaranya ada yang berkhianat, aku berlepas diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berat backingnya nih, berarti Allah langsung terlibat langsung dalam dua syirkah itu. Jadi dua pihak itu harus amanah. Jadi bukan berarti pemodal itu nggak menutup kemungkinan dia berkhianat. Bisa aja. Contoh tadi, ketika dia mengatakan ketika usaha ini rugi, ya kan, dia menuntut modalnya harus kembali 100%. Itu khianat. Itu bagian dari kategori. Itu khianat, ya kan. Ketika dia harus padahal pengelola ini sudah mengusahakan usaha ini sebagaimana yang dia sampaikan di awal. Iya. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Entah apa yang terjadi ya. Tapi memang pengelola ini sudah sedemikian rupa mengelola usaha itu ternyata memang rugi, ya kan? Sementara pemodal tuh nuntut. Nah, itu termasuk Berarti apa namanya? Ini kan khianat dengan aman ini kan beda-beda tipis kadang ya. Jadi, nah, kemudian mungkin godaannya itu kan seringnya nih pada saat mungkin biasanya orang ini mau jujur menyampaikan ketika dia rugi gitu ya. Nah, ini pengalaman saya pengen mendengar dari pengalaman dari Kang Matsudi terkait dengan ini, apalagi kan kredit yang dikerjakan di bisnis kredit syariah. Tentu perputaran uangnya kan juga tidak sedikit lah gitu, artinya relatif lebih besar lah gitu. Nah, biasanya ini ada satu mungkin penyakit lah mungkin. Artinya dari sebagian besar pelaku syirkah. Ketika rugi usahanya, dia bisa secara jujur menyampaikan ini loh rugi. Tapi ketika benar-benar untung, wah ini godaannya macam-macam nih. Ini saya laporkan mungkin 100, saya laporkan 80 deh gitu. Nah, untuk memitigasi sampai peluang terjadinya ketidakamanan tadi itu, ada nggak SOP yang diterapkan di bisnis yang Kang Matsudi jalankan hari ini? Kita ini ya, amanah itu kan sebenarnya ada sisi hubungan, entah itu hubungan pengelola atau hubungan pemodal dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya bahwa ini bisnis ya bagian dari ibadah, bagian dari kita itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan trust dari pemodal, ya kan? Ya kita harus melaporkan, ya kan? Basicnya kan akuntansi ya. Kan? Jadi kedudukan akuntansi itu penting. Itu bagian dari kafaahnya pengelola ya. Itu jadi syarat penting juga. Penting, ya kan? Jadi begini. Akuntansi itu memang kalau di keuangan yang kami kelola kan itu memang harus detail ya, harus detail ya kan. Pencatatannya gitu ya. Iya, sebenarnya semua bisnis itu menuntut detail ya kan? Untuk akuntansi. Standar lah, ya kan. Akuntansi ini kan nggak ada agamanya ya kan. Akuntansi itu kan ilmu yang bisa dipelajari dan ya memang itu harus dijalankan intinya ya kan. Nah, ketika kita di dalam syirkah itu kan ada objek akad, mahalul akad itu kan
salah satu poinnya kalau itu kan bagi hasil. Bagi hasil. Bagi hasil. Ya, jadi rukun akad itu kan pertama pihak yang berakad, akidain. Iya, satu. Pihak yang berakad, kemudian mahalul akad, ada yang objek akadnya, kemudian ada sigot. Nah, ada sigot ijab kabulnya. Nah, kalau untuk syirkah, mahalul akad itu kan ada nanti bab modal, ya kan? Modal harus diserahkan di majelis akad, ya kan? Kemudian nisbah bagi hasilnya berapa? Nah, termasuk juga mungkin di situ dibicarakan bidang usahanya apa dan berapa lama usaha ini dijalankan. Nah, untuk bagi hasil itu kan supaya ketahuan harus ada akuntansi. Jadi itu menjadi mutlak juga berarti akuntansi itu, Kang, ya? Iyalah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, untuk mengetahui hasil itu harus ada akuntansi. Sementara bagi hasil ini mahalul akad, objek akad ya kan, bagian dari rukun. Dia hukumnya wajib itu direalisasikan. Nah, maka kedudukan akuntansi itu menjadi wajib. Jadi kayak dengan kaidah usul tadi dia. Kaidah usul tadi. Apa yang menjadikan suatu wajib maka itu jadi wajib ya. Jadi dalam hal ini konsep syirkah itu akuntansi menjadi suatu hal yang wajib harus dipahami oleh pelaku syirkah. Bagaimana kita mau melaporkan nih untung ini rugi ya kan? Kalau nggak ada akuntansi. Oke, siap. Nah, sekarang ini Kang, ini saya kembali lagi dengan bisnis yang dijalankan hari ini. Ini kan terkait dengan kredit syariah gitu ya. Kredit syariah terkait mungkin dengan beberapa barang. Nah, kalau mungkin kondisi hari ini nih, bahwa mungkin ada banyak lembaga keuangan syariah. Saya nggak menyebutnya, mungkin baik yang terdaftar oleh pemerintah lah, atau mungkin yang sifatnya skopnya lokal. Nah, kemudian dalam tanda kutip nih, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa ini ada beberapa yang tidak sempurna gitu. Mungkin dari sisi akad atau apa dan sebagainya. Nah, kalau dari yang dijalankan oleh Kang Matsudi nih, untuk memberikan pemahaman kepada umat khususnya atau minimal kepada jamaah bahwa sebenarnya yang seperti apa yang sebenarnya kredit syari itu. Nah, karena ini kan terkait dengan bisnis yang dijalankan. Artinya tadi saya dengar bahwa ada fungsi edukasi juga kan yang diberikan kepada. Kalau kita dari segi akad menjual barang ya kan dengan cara hutang. Ya itu boleh ya kan. Boleh. Kecuali mungkin barang-barang yang ribawi ya kan, misalkan emas perak ya kan, dan beberapa itu. Nah, tapi kalau barang-barang pada umumnya seperti gadget, furnitur, yang lain lah ya kan, tidak tergolong barang ribawi, dia boleh diperjualbelikan secara utang. Nah, kalau kebanyakan lembaga keuangan itu mengadopsi akad bai murabahah. Bai murabahah. Cuman literasi kami terkait dengan bai murabahah itu sebenarnya bukan spesifik untuk kredit. Oh, gitu. Bukan. Bai murabahah itu bai amanah. Bai amanah itu maksudnya apa? Penjual itu menyebutkan berapa harga pokok barang ini. Itu basicnya itu di situ bai murabahah itu. Jadi ketika dia akad jual beli dengan pembeli, dia menyebutkan barang ini saya beli 1 juta, saya jual ke kamu 1.100.000. Saya ngambil keuntungan 100.000. Nah, itu bai murabahah. Boleh cash, boleh kredit. Nah, jadi dia bukan spesialis kredit sebenarnya. Sebenarnya kredit literasi yang kami coba cari. Artinya kita melihat pendekatan faktanya nih yang terjadi. Jadi kita itu kan masyarakat Indonesia itu kurang sreg menyebutkan harga pokok sebenarnya. Oh gitu. Tapi kan sebenarnya boleh kan? Boleh. Cuman kan tidak umum lah sebenarnya menyebutkan ketika berjual beli itu menyebutkan harga pokok ya kan. Nah, sehingga kami itu mengadopsi akad bai bidain. Bai bidain wa bitaksid ya kan. Akad jual beli dengan hutang dan mengangsur ya kan. Nah, kalau akadnya akad bai bidain itu tidak ada kewajiban penjual menyebutkan hal itu. Ini tadi terkait dengan pengadaan barang di awal. Artinya kita coba masuk ke sistem kredit syariahnya. Nah, oke lah, tadi sudah disetujui nih. Kita lakukan perhitungan RPC antara kemampuan kelayakan, kemampuan pembayaran dari calon konsumen udah disetujui, udah serah terima barang. Nah, dalam perjalanan waktu nih, ternyata
Kita nggak tahu nih. Iya. Mungkin dia, ya boleh jadi mungkin kalau dia tadi karyawan PHK lah tuh. Iya. Pemilik usaha ternyata bangkrut. Iya. Terus gimana solusinya kalau memang? Karena ini kan tidak dikenakan kok, informasinya kan tidak dikenakan denda final. Enggak, iya. Nggak ada denda, nggak ada sita. Nggak ada denda, nggak ada sita. Nggak ada sita. Ya kan? Apalagi sita paksa, ya kan? Nggak ada. Ya. Nah, jadi kalau penanganan user, ya kan, yang terjadi macet ini, umumnya untuk semua user itu kita tetap pakai persuasif ya kan, pendekatan persuasif. Selama memang masih bisa dikontak, kita datangi, kita cari tahu problemnya apa, ya kan, kita coba kasih solusi, bisa restrukturisasi angsuran, ya kan, dengan harga yang sama tapi dia nyicil dengan harga yang dengan cicilan yang lebih ringan, misalkan tidak memberatkan, misalkan 500.000 sebagaimana kesepakatan awal berat, ya kan, ini jadinya 3 juta misalkan, oke sudah 6 bulan ya kan, udah nggak usah 500.000, 300.000 aja, jadinya 10 bulan kan, nah, artinya tidak bertambah nilai itu. Totalnya nggak bertambah, tapi penambahannya ke waktu aja berarti. Iya, artinya tidak berubah harga. Di situ nggak tembus. Nah biasanya kita begini, kalau ini baru misalkan 3 bulan udah macet, 3 bulan misalkan dia baru ngangsur 2 bulan, ya kan, ternyata di bulan ketiga, bulan keempat macet, dan setelah kita coba cari tahu dia memang agak sulit membayar ini. Ya, isinya sudah nggak ada sumber pembayarannya. Ya, nggak ada sumber pembayaran. Kita tawarkan solusi batalkan akad. Dibatalkan akad. Memang ini akan merugikan pihak kita pasti kan? Iya. Karena pasti sudah mengalami penyusutan kan, barangnya sudah statusnya jadi second ya kan. Betul. Tapi ya itu memang solusi, harus resikonya seperti itu. Dibanding dia nanti nggak bisa bayar sama sekali, ya kan? Kalau akad dibatalkan, berarti barang itu dikembalikan ke kami, angsurannya kita kembalikan. Angsuran selama dia bayar tidak ada pemotongan sama sekali? Nggak ada. Ya, Ikola itu kan dibatalkan, dia angsurannya kita kembalikan, kita ambil barang. Ya kan? Tapi ini harus disepakati kedua pihak ya. Karena ada satu ini saya pernah dapatkan juga bahwa solusi ini mungkin berbeda penanganannya kan penanganan ini kan jadi sebenarnya jadi second way out sebenarnya ketika terjadi prestasi lah. Artinya untuk barang ini barang-barang yang sifatnya harganya pasti turun lah ya kan, barang second. Ada satu solusi yang udah dijual barang itu bisa, cuma itu biasanya nggak juga menyelesaikan masalah dari segi bisnis ya, misalnya gini, karena harga barang second itu jatuh dari harga cash, sementara dia ini beli dengan harga kredit, ya kan, itu jatuh. Nah jadi salah satu solusinya adalah, kalau menurut kami yang lebih nyaman adalah Ikola. Nah sekarang tadi yang saya tanyakan ini, kondisinya tadi mungkin kalau tadi kan kasusnya dia uang prestasi mungkin tidak bisa membayar. Case kedua ternyata saya masih ada setahun nih, tapi saya mungkin dapat bonus atau mungkin habis sesuatu, saya pengen lunasin lebih awal. Nah itu apakah dikenakan seperti pada umumnya? Ya kalau saya nggak bicara konvensional, kalau konvensional kan mereka mengenakan penalti karena perusahaan dipercepat, gitu ya. Nah ada beberapa yang dalam tanda kutip ya mengklaim dirinya syariah, ternyata mengenakan juga bahasanya mungkin istilah apalah gitu. Ada mungkin sisa hutangnya 6 juta gitu, tapi karena dilunasin lebih awal dia kenakan mungkin berapa ratus ribu. Nah apakah pada intinya gini, kalau dia dibeli secara kredit, secara syar'i ya, itu dia bayar lebih lama tidak bertambah, dia bayar lebih cepat tidak berkurang. Pasti juga tidak bertambah ya kan. Jadi kalau misalkan dia sisa 6 bulan yang harusnya masih mengangsur 500 per bulan, dia langsung lunasi 3 juta, ya 3 juta itu aja. Jadi nggak ada dikenakan penalti ya, seperti pada umumnya. Nggak ada. Oh gitu yang terjadi. Oke, itu yang terjadi. Nah tadi untuk kaos ini. Nah kemudian barang-barang ini kan barang-barang yang sifatnya apa ya? Barang-barang bergerak ya, barang bergerak yang resiko kerusakannya tinggi. Tentu juga untuk mitigasi resiko bagi pemilik usaha ya, dari Kang Matsud ini. Tentu ini apa nih jaminannya nih? Kira-kira apa kalau misalnya terkait dengan jaminan nih? Untuk barang-barang yang dikreditkan itu apa ada jaminan atau benar-benar terus ambil aja sebarang nggak ada jaminan itu gimana? Jamin kredit.
Kalau jaminan kredit ya, maksudnya orang ini apa yang membuat kita percaya orang ini contoh nih, bakal saya udah kenal yang udah kenal lama nih. Iya. Saya ngajukan. Terus kayak untuk gadget. Iya. Nah, terus saya ada jaminan nggak? Ada dikenakan atau gimana? Kalau di kami itu ada jaminan, tapi itu pun jarang ada orang yang punya barang itu, emas dan surat tanah. Itu yang kami tetapkan. Nah, tapi kan itu jarang ya orang punya ya. Sehingga kami pakai opsi kedua itu jaminan personal. Jadi personal garanti ya kan. Jadi dijamin oleh orang lain. Ya kan? Orang tua itu maksudnya? Ya misalkan orang tua. Tapi kebanyakan itu adalah user kami sebelumnya. Jadi misalkan ada user nih, ya kan, mau kredit, kita biasanya konfirmasi ini dapat info dari mana gitu kan. Dapat info. Yang paling sulit itu kan kalau dia dapat info dari publikasi ya kan, bukan publikasi ya, semacam dari media, status misalkan status kita, closing kredit, bisa kredit ternyata di sini. Itu biasanya itu memang sulit cari penjaminnya. Tapi kalau misalnya kita tanya, dari Pak ini ya kan, katanya kredit juga sama Pak Mazudi misalkan. Nah itu biasanya kita konfirmasi, mau nggak jadi penjaminnya ini ya kan. Nah seperti itu. Jadi dilakukan tracking juga ya? Ya, di tracking juga, di tracking gitu. Customer itu ya? Atau kalau misalkan yang bersangkutan ini nggak mau menjamin, kita minta semacam rekomendasinya aja. Kira-kira ini kalau kita closing ini orang amanah nggak gitu ya kan? Iya. Ya selain proses yang tadi saya sampaikan di awal tadi, kita tetap lakukan ya kan. Tapi kita kalau bisa itu dikumpulkan data-data itu ya kan, nah itu lebih bagus. Ya kan? Menarik banget. Jadi ini tadi terkait sudah kita udah membahas terkait dengan objek akad dan akad terkait dengan barang yang diperjualbelikan, dikreditkan. Nah, saya kan kembali mundur lagi nih terkait dengan tadi pelaku syirkahnya, karena tadi di awal disampaikan bahwa ada beberapa syarik yang dilibatkan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa satu, masing-masing syarik itu harus satu frekuensi lah bahasanya. Jadi istilahnya ada semacam presentasi pemahaman yang sama, yang seragam dengan mereka. Yang kedua adalah tadi terkait dengan amanah gitu. Yang amanah ini memang ini erat katanya dengan karakter gitu ya. Karakter. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi terkait dengan kafah. Jadi keprofesionalan. Nah, di sini tadi disampaikan sifatnya dicontohkan akuntansi ya kan, satu laporan keuangan. Nah, kalau misalnya dari sisi itu sudah terpenuhi, kemudian ternyata tidak sesuai harapan, artinya ada indikasi bahwa ternyata ada pelanggaran yang bukan pelanggaran, dikata bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pengelola. Mungkin tidak di awal itu tidak tersampaikan secara jelas. Nah, terus itu gimana solusinya? Karena itu boleh jadi implikasinya adalah kerugian. Mungkin tadi menghitungnya, contoh. Tadi terkait dengan kredit. Dalam melakukan tracking terhadap calon konsumen yang akan dijadikan customer tadi. Ternyata ada satu yang tidak diperkirakan oleh pengelola. Gajinya mungkin per bulan selama 6 bulan itu bagus, tapi kemudian itu dianggap oleh pengelola ini kayaknya berlanjut deh gitu. Nah, ternyata di bulan ke-6 ternyata diputus kontraknya. Nah, ini kan satu indikasi bahwa ternyata ada suatu hal yang tidak dimitigasi oleh pengelola. Jadi akhirnya imbasnya adalah kerugian. Nah, kalau terjadi seperti itu gimana caranya menyampaikan ke mudoribnya atau sahibul haqnya? Di akad itu kita masukkan klausul bahwa ketika kerugian itu diakibatkan oleh kesalahan pengelola yang di luar dari standar operasional usaha, yaitu ditanggung oleh pengelola. Sudah di awal sudah. Iya, di klausul itu ada. Tapi kalau proses standar operasional yang untuk usaha itu sudah dilakukan, ya itu di luar dari tanggung jawab pengelola. Kan ada namanya resiko bisnis. Resiko bisnis ya kan. Kalau misalkan tadi memang diketahui pengelola ini sebenarnya bakal diputus kontraknya, tapi tetap dikasih, itu kesalahan pengelola. Kan?
Karena kan itu kan sudah diketahui ya kan, sudah diketahui ini bakal diputus ya kan. Tapi kalau misalkan itu tidak diketahui pengelola, ya pengelola tidak menanggung. Ini kan berkembang ini ini apa namanya? Ada banyak potensi Syirka sebenarnya. Jadi ini menarik sebenarnya, sangat menarik sekali sebenarnya kita bahas, mengulik lebih jauh. Mungkin karena waktu kita mungkin agak terbatas ya. Jadi, nah ada satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwa kalau hari ini kita bicara ke depannya, bahwa umat ini kan mindsetnya hari ini pengen menjalankan usaha itu harus ada modal dan sebagainya. Tapi mau syirka juga dia tidak memahami syirka seperti apa. Ya sebagian besar mungkin mengatakan bahwa syirka sama aja gitu, artinya ya itu memberikan yang paling mendasar untuk calon atau mungkin yang pengusaha hari ini untuk kemudian mengajak rekannya atau untuk bersyirka. Jadi kalau untuk pengelola, ya dia harus mengupgrade skill, ya kan pasti harus ya kan. Nah, jadi untuk pengelola dia harus mengupgrade skill, ya kan. Kalau dipikir kan, kami itu memang kan di awal kami mengelola usaha ini kan ada usaha yang lain ya, sehingga kami bisa mendapatkan sumber ma'isyah dari usaha itu. Nah, tapi setidaknya dengan modal 6 juta itu kan modal yang sangat kecil ya kan. Bahkan kami pada waktu itu 6 juta itu kami keluarkan unit laptop, sudah habis itu selesai, nunggu angsuran lama ya kan. Ya kan, tapi tetap aja itu jalan. Ya kan, jalan, prosesnya tetap kita lalui ya kan. Nggak bisa di bulan-bulan berikutnya nggak bisa barang-barang yang seperti itu ya kan. Ya kita yang kecil-kecil aja. Yang penting sudah harus berani mulai gitu. Iya, harus mulai ya kan. Nah, sampai kemudian usaha itu memang punya nilai gitu ya. Punya nilai sehingga ada dorongan orang lain yang mungkin tidak punya kesempatan, waktu ya kan, dan skill untuk mengelola modalnya sendiri. Dia bisa join. Nah, ini sebenarnya bukan cuma untuk usaha ini ya. Artinya kalau pengelola itu memang mencari solusi permodalan, ya memang bukan persoalan modalnya sebenarnya. Dia kalau dapat modal ribawi juga, kalau misalkan memang nggak punya skill, bangkrut juga. Pasti bangkrut juga gitu. Ya kan? Nah, kita nggak bisa ribawi. Pasti bangkrut juga gitu. Ya kan? Nah, kita nggak bisa banyak, jadi kita bagaimana itu dari segi pengelola ya, dari segi pengelola. Nah, kemudian dari segi pemodal, ya kan, pemodal ini kalau memang mindsetnya itu bisnis, kami diajarkan dulu oleh guru bisnis kami, jangan bersyirkah dengan, dalam tanda petik, the first rodeo. The first rodeo tau nggak? Itu gimana maksudnya? The first rodeo itu kalau saya tidak salah ya, atau ada istilah lain, itu penunggang banteng yang penunggang banteng baru pertama kali dia menumpang banteng, potensi dia jatuh besar. Nah, jadi kita jangan berinvestasi di situ. Kita harus lakukan kita harus tanya portofolionya dan sebagainya kan. Jadi dia usahanya memang punya keahlian nggak di situ. Ini kalau memang ini bagi seorang yang pemodal ya, pemodal. Artinya memang sejak awal dia memang kepingin asetnya itu berkembang, modalnya itu berkembang. Tapi kalau misalkan dia memang masih mencari-cari lah ya kan, mencari-cari ya, kalau nggak ketemu yang seperti itu ya nggak apa-apa lah. Ini ada orang yang memang baru mau usaha, tapi memang dia sudah harus punya prediksi ya, kalau untung alhamdulillah, kalau rugi ya sudah, ya kan. Nah, jadi itu tetap boleh itu dilakukan ya kan. Jadi kita memberi kesempatan orang untuk berusaha, karena ada juga dia baru itu dia memulai usaha dengan modal dari pihak lain, berhasil, ada juga, ada awang sinawang. Cuman kalau kita bicara secara persentase nih, artinya idealnya gimana sih Kang? Artinya ini bisnis yang anggaplah saya punya duit ini cuman terbatas lah, terbatas 5 juta. Apakah udah saya jalan dulu untuk memulai dulu usahanya, ataukah memang udah karena saya udah punya proyeksi, saya langsung cari teman-teman syirkat? Itu gimana bagusnya? Idealnya seperti apa sih? Dari pengalaman Kak Matsudi sendiri. Iya, kalau ya idealnya memang
kalau memang kita mau meningkatkan aset kita, ya harus ke usaha yang memang sudah settle, ya kan. Jadi settle itu tervalidasi secara internal, ya kan, usaha itu. Jadi kalau tervalidasi internal itu kan maksudnya memang bisnis itu secara internal dia itu bisa berjalan gitu, nah, berjalan dan menghasilkan, ya kan. Bukan validasinya itu eksternal. Nah, validasi eksternal itu apa? Kita lihat memang usaha ini kok kelihatannya bagus. Postingan-postingan pengelolanya kok kelihatannya keren-keren gitu kan. Itu validasi eksternal. Tapi kita harus melakukan upaya melihat internal usaha itu. Apakah betul gitu kan? Karena ada aja orang yang kita lihat, weh, postingannya mobil-mobil bagus nih, ya kan? Murah banget. Ya itu kan sekarang hari ini kalau kita bicara kalau postingan kan banyak menipu juga kan. Iya. Nah, kalau misalnya saya sebagai seorang calon sohibul mal, untuk kemudian saya untuk aman, dia tentu dong, artinya bukan cuma dari sisi ini menguntungkan secara bisnis, tapi saya harus memikirkan keamanan dari usaha, dari modal yang saya tanamkan. Sebagai dari kacamata seorang pemodal, seorang calon sohibul mal, ada nggak minimal untuk ketika saya pengen berinvestasi atau bersyirkah kepada pelaku usaha calon mudorib, itu minimal usahanya harus berjalan berapa lama gitu, supaya mengetahui bahwa ini sebenarnya bisnisnya udah stabil gitu. Kalau cuma 1-2 bulan mungkin jangan sampai cuma karena musiman gitu. Iya, kalau itu menurut saya menurut saya ya pertimbangannya itu tadi, kalau memang kita berharap besar usaha ini bakal berkembang dari modal kita, ya kita harus tempatkan itu kepada orang yang tepat, ya kan, yang sudah memang ya kita lihat, oh bagus ini, recordnya bagus. Bahkan jadi gini, kalau investor itu kan sohibul mal ini dia kan mencari yang memang orang-orang yang punya skill bagus, terus orang yang punya skill ini mau gitu, nah. Mau, karena ada juga orang yang punya skill nggak mau. Padahal kita lihat, wah ini usahanya bagus nih, boleh nggak saya investasi di ini? Nggak mau, ada juga kan. Nah, jadi yang idealnya ya kita mau kita punya modal, mau investasi, ketemu orang yang skillnya bagus, kafaah, amanah, dan mau diajak join. Betul, mau diajak join. Nah, tapi ada juga orang ya kan, yang dari segi pengelola dia keliling cari investor, sementara dia memang skillnya mungkin belum teruji misalnya. Penunggang. Iya, the first rodeo ya. Iya, penunggang pertama. Baru pertama kali naik banteng ya, potensi dia jatuh. Ya walaupun ada juga mungkin yang kebetulan gerakan bantengnya itu akhirnya dia. Ada juga tipikal orang yang mungkin benar. Ya bisnisnya wajar lah ya, namanya high risk high return ya. Iya. Dan ada juga yang bisnis yang spekulasi tinggi gitu. Iya. Nah, kemudian untuk sebagai calon sohibul mal itu kan harus mewanti-wanti seperti itu. Ya itu bisa diperhatikan itu. Apalagi kalau kita lihat memang dari segi ini bagian dari pemahaman kami tentang syirkah ya, secara syar'i, ya kan. Itu kan memang kalau kita berharap keuntungan, berarti kita harus menanggung rugi. Harus menanggung resiko rugi, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan itu kan bagian dari pemahaman syariah. Artinya makanya di kami itu kan ada satu prinsip yang mungkin jarang diungkap ya, yaitu prinsip akdun jaiz. Akdun jaiz itu adalah ketika akad syirkah itu boleh dimulai, maka dia sebenarnya boleh diakhiri kapanpun. Ya kan, kapanpun. Nggak harus menunggu waktu syirkahnya selesai. Oh gitu? Iya. Ini diterapkan di tempatnya? Diterapkan. Jadi investor itu di kami, mau dia ngambil duitnya kapan saja, itu boleh. Boleh. Berarti syirkah dibubarkan dong? Dibubarkan. Nah, cuman ada konsekuensi kan? Nah, konsekuensinya kita sampaikan. Itu di awal sebelum akad. Itu sudah disampaikan? Sudah disampaikan.
bahwa konsekuensinya apa ketika ditarik modal itu? Konsekuensinya adalah yang pertama dari aspek bisnis. Kita sampaikan bahwa 70% angsuran pertama user ini itu angsuran pokok. Jadi kalau kita ambil di bawah 16 bulan akan dibubarkan, pasti rugi. Pasti rugi. Karena pasti bisa berhitung ya. Bukan pasti rugi, kemungkinan besar rugi. Peluang ruginya dia besar, ya kan. Walaupun bisa saja untung, misalkan beberapa user itu melunasi sebelum waktunya. Nah, itu kan sudah masuk pasti untungnya kan. Nah, itu Nah, itu dari aspek bisnis ya kan. Kemudian artinya konsekuensi ketika dana itu ditarik itu yang terjadi. Dari segi syariah ya kan, kita harus pertimbangkan. Pertama, kalau kita mau menarik investasi kita, yang lain juga punya hak untuk menarik. Nah, sehingga nanti dia harus menyesuaikan porsinya berdasarkan kas yang ada, yang ready, ya kan. Nah, tapi kalau katakanlah yang lain nggak apa-apa, nggak ngambil, dia aja ngambil, oke, berarti dia masih punya peluang mengambil semua, ya kan. Nah, berikutnya itu kita perhatikan tidak ada doror, tidak ada bahaya yang ditimbulkan dari akibat dia menarik. Contoh misalkan, kita punya karyawan, punya admin misalkan. Di waktu orang ini mau menarik, itu ada kewajiban kita menggaji karyawan misalkan. Itu harus ditunaikan dulu. Kalau penarikan ini tetap dilakukan menimbulkan doror bagi karyawan sehingga haknya tidak ditunaikan, ya kan? Tidak boleh terjadi penarikan. Ya golem. Ya, jadi itu. Atau misalkan kita punya tanggungan dengan vendor misalkan, hutang misalkan, kan boleh sebenarnya kan. Boleh. Memang ada pandangan nggak boleh kita ngambil modal tambahan dari pihak lain kan, itu merubah mahalul akad. Tapi kami mengambil mengembalikan hukum hutang itu sendiri ya kan. Kalau memang berdasarkan perhitungan usaha ini bisa membayar ya kita. Tapi begitu waktunya kita membayar, ada orang mau menarik ini investasinya. Nah, maka mendahulukan pembayaran utang itu lebih dibayar lebih dahulu. Masya Allah, Kak Marsudi, luar biasa ya, sangat banyak sebenarnya yang perlu kita bahas ketika bisa membahas tentang syirkah ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Cuman memang karena sayang sekali waktu kita sangat terbatas pada malam ini. Kak Marsudi, luar biasa ya, sangat banyak sebenarnya yang perlu kita bahas ketika bisa membahas tentang syirkah ya. Jadi ini sangat menarik sekali, cuman memang karena sayang sekali waktu kita sangat terbatas pada malam ini. Insya Allah mungkin di lain kesempatan nih, artinya kita bisa mengulik lebih jauh nih, karena Insya Allah masalah ini yang hari ini di tengah-tengah masyarakat ya, baik mungkin dari pelaku usaha sendiri yang hari ini tanda kutip masih gamang terkait dengan ini modal dari mana sebagainya, mau melakukan juga takut salah dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Marsudi terkait dengan ada 3 pondasi penting ketika kita mau masuk ke syirkah, terkait dengan satu frekuensi dan kedua harus mana. Nah, ini terakhir Kang, jadi mungkin sekaligus sebagai closing statement dari Kang Marsudi untuk apa yang kemudian perlu diingatkan kembali ke saudara kita, baik mungkin terkait dengan usaha yang memang pengen syirkah atau mungkin dari sisi calon konsumen yang pengen mengajukan kredit. Kebetulan Kang Marsudi kan punya usaha di bidang itu, mungkin perlu disampaikan ke konsumen. Sebelum ditutup ada mungkin kalau saya melihat hal penting terkait dengan syirkah yang pertama dari segi pengelola yang memang jadi syirkah ini satu badan usaha yang ditetapkan oleh syariat, ya kan, yang kalau kita merujuk kepada pendapat atau pendapatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu kan dibatasi pada 5 bentuk syirkah. Syirkah abdan, ya kan, yang kedua pihak tidak punya modal, hanya kontribusi badan. Syirkah inan, semua pihak berkontribusi badan, berkontribusi modal. Syirkah mudharabah, ini yang paling familiar, ya kan, pengelola hanya mengelola, bisa juga dia punya modal ya kan, tapi ada pihak lain yang modalin. Kemudian ada syirkah gabungan dan ada syirkah wujuh juga, ya kan. Jadi ini, nah
Jadi bagi pengelola ini basic harus dipahami, ya kan. Nggak mungkin dia menawarkan syirkah kepada orang sementara dia nggak paham persoalan ini. Dia harus pelajari ini, dan ini bisa dipelajari, bisa dikonsultasikan aja dengan pelaku syirkah yang sudah mungkin pernah menjalankan syirkah. Dan syirkah ini berkah ya, karena tadi Allah terlibat, ya kan, terlibat. Memang jadi kita memang memulai bisnis itu kan pasti gambarannya bahwa ini dalam rangka mencari keuntungan, ya kan. Tapi ya jalan aja lah dulu bisnis, pelajari dulu, ya kan, tingkatkan skill kita, ya kan, sehingga di situ ada value, ya kan, yang mungkin bisa menarik orang untuk berinvestasi. Akan sangat banyak. Kalau saya itu tidak pernah, kalau kami ya kan, itu tidak pernah punya beban dengan orang yang punya modal besar. Artinya mereka mau gabung, oke. Kalau memang satu frekuensi, nggak gabung juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan ada user, ada investor itu yang kita nggak terima. Apalagi diterima? Iya, karena nggak satu frekuensi, ya kan? Jadi bahaya. Iya, itu. Nah, itu dari segi pengelolanya, ya kan. Dari segi pemodal, ya kan. Dari segi pemodal atau orang-orang yang punya modal banyak, yang mungkin bingung duitnya mau diapain. Mungkin pesan kami di akhir sesi ini adalah, ini sering terjadi ada penilaian buruk terhadap syirkah hanya karena terjadi kasus di mana satu usaha yang dibangun berdasarkan syirkah yang dia modalin itu gagal. Sehingga wah, syirkah begini. Kayaknya mengeneralisir semuanya. Iya, mengeneralisir. Akhirnya yang disalahkan adalah syirkahnya. Oh, syirkah ini nggak jalan. Kami sudah buktikan itu selama 14 tahun, ya kan? Dan memang ada waktu di mana itu terjadi kerugian, tapi berjalan, ya, tapi berjalan. Dan sebenarnya kami juga tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi garapan kami yang lebih serius sebenarnya di awal-awal. Tapi ya itu, qadarullah, inilah yang menjadi mungkin sampai dengan sekarang ya sumber ma'isyah kami, ya kan? Nah, jadi jangan menilai syirkah itu karena ada kesalahan-kesalahan kasuistik, ya kan? Jadi lihatlah orang itu betulkah dia sebenarnya kafaah atau tidak, punya kemampuan apa tidak, ya kan? Dan harus juga dipahami bahwa memang setiap usaha itu ada risiko, ada risiko rugi. Jadi yang sebenarnya kalau itu terjadi di usaha yang dimodali dengan modal yang tidak benar, misalkan ribawi, ya lebih parah lagi, ya kan? Sudah modalnya ribawi, ya kan? Sudah nggak jalan lagi, ya kan? Dan tidak berkah tentunya. Jadi seperti itu mungkin. Baik, Kang Matsudi, Masya Allah, ini sebenarnya sangat banyak sebenarnya yang pengen kita bahas pada malam hari ini. Cuman ya tadi karena waktu kita sangat terbatas, kan. Jadi kepada sahabat-sahabat TMP di manapun berada, mungkin tadi sudah kita mendengarkan banyak insight terkait dengan bisnis jalan Kang Matsudi, termasuk pemahaman bagaimana dengan syirkah, bagaimana dengan akad jual belian di jalan oleh Kang Matsudi. Oke, sekali lagi terima kasih Kang atas waktunya, jazakallahu khair sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke studio kami, sharing. Next mungkin kita akan coba untuk berkolaborasi, bahkan mungkin siapa tahu ada yang pengen berkonsultasi, nanti silakan dituliskan saja di kolom chat atau di mana bisa menghubungi dari personil kami. Akhirnya demikian, karena waktu kita mungkin sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada seluruh sahabat-sahabat IMB, khusus kepada Kang Matsudi yang sudah bersedia hadir. Jazakallahu khairan waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.